Bab 616 dengan bukti. Asisten Nora, Sassy, mengerutkan kening dan memandang Sarah. Sarah, apa yang kamu bicarakan? Yates menunjuk Sassy dan berteriak. Siapa kamu? Ini bukan urusanmu. Pergilah. Apa yang kamu bicarakan? Sassy kesal dengan ucapan kasar Yates. Tetapi Nora mengibaskan tangan dan mengisyaratkan agar Sassy menunggu di luar karena Nora tahu bahwa Sassy memang tidak bisa membantu. Sassy sedikit menggertakkan giginya saat beranjak. Dia keluar dan melakukan sebuah panggilan. Setelah Sassy pergi, semua orang dari keluarga Perkins menatap Nora di ruang rapat. Nora marah, tetapi dia mencoba bersabar dan menjelaskan kepada Nyonya Perkins. Nenek, aku tidak melakukan itu. Dia berbohong. Nyonya Perkins menatap Nora. Dia tahu bahwa Nora adalah gadis yang cakap meskipun dia agak memberontak. Bahkan, Nora telah menjalani kehidupan yang sulit selama 2 tahun terakhir. Dia bahkan sudah lama tidak membeli baju baru. Nyonya Perkins berpikir, Nora sepertinya tidak memiliki motif untuk melakukan penggelapan. Nyonya Perkins mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Beraninya kamu menjebak Nora? Sarah tenang, dan dia menjelaskan maksudnya dengan jelas. Nyonya Perkins, aku tidak berbohong. Nona Perkins pernah memberiku sebuah rekening dan memintaku untuk mentransfer uang ke dalamnya. Terkadang dia memintaku untuk mentransfer sejumlah kecil uang, terkadang dalam jumlah besar. Akibatnya, perusahaan kita tidak hanya kehabisan uang, tetapi bahkan berada mengalami krisis keuangan. Nona Perkins bahkan menggunakan uang dari klien tanpa memberikan apa yang diinginkan klien. Kamu berbohong! Perusahaan punya uang. Aku memeriksa laporan keuangan sepanjang waktu. Ini tidak seperti apa yang kamu katakan. Nora tidak pernah membayangkan akan menghadapi cercaan seperti itu suatu hari nanti, jadi dia agak emosional. Sarah membuka mapnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Nona Perkins, aku tidak tahu siapa yang memberimu laporan keuangan itu atau apakah laporan itu asli. Ngomong-ngomong, aku punya catatan dengan tanda tanganmu di sini. Itu adalah bukti yang bisa menghancurkan Nora. Kenneth menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuat bukti palsu itu. Nora hanya bertanggung jawab atas anak perusahaan Perkins kurang dari 1 bulan, jadi dia tidak bisa mengalahkan Kenneth. Kenneth bertanggung jawab atas perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Dia tahu bagaimana cara menyiasati peraturan perusahaan. Sarah mengedarkan kertas laporan arus keuangan tersebut sehingga semua orang bisa melihat isi laporan itu. Bahkan, setiap kertas memiliki tanda tangan dan segel Nora. Di depan bukti kuat ini, Nora tidak bisa berkata-kata. Nyonya Perkins mengerutkan kening dan berkata, Noro, ini. Nenek, aku. Nora ingin menjelaskan, tapi dia disela oleh Fanny. Fanny menunjuk Nora dan berteriak. Apa-apaan ini, Nora? Aku tahu kamu selalu berusaha untuk menghentikan perusahaan kita. Sean mempermalukan kita selama 2 tahun, dan sekarang Sean adalah alasan kita diincar oleh grup Acton. Kamu bahkan punya nyali untuk mencuri uang perusahaan. Apa yang kamu lakukan? Tidak. Aku benar-benar tidak melakukannya. Nenek, tolong percaya padaku. Sarah berbohong. Aku tidak melakukan hal seperti itu kepada perusahaan. Aku tidak menggunakan uang perusahaan. Nora menggertakkan giginya dan melihat ke Nyonya Perkins dengan penuh harapan. Dia tahu bahwa Kenneth dan yang lainnya selalu berusaha menghancurkannya, jadi mereka akan memperburuk keadaan. Dia hanya bisa berharap Nyonya Perkins akan mempercayainya. Nora berpikir,
Selama Nyonya Perkins percaya padaku, aku pasti punya kesempatan. Sarah mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Nona Perkins, tanpa konfirmasi darimu, tidak ada yang bisa menggunakan uang itu. Apakah kamu akan bilang kalau aku menggunakan uang itu tanpa konfirmasi darimu? Kalau aku benar-benar melakukan itu, apakah aku akan berada di sini sekarang? Akuntan tidak akan memiliki kekuasaan seperti itu. Itu pasti Nora. Kulihat dia membeli pakaian bermerek dan mobil. Dia pasti menggunakan uang perusahaan, dan Sean pasti juga terlibat. Mereka bekerja sama untuk menipu uang keluarga Perkins. Semua orang dari keluarga Perkins menuduh Nora satu persatu. Nora menggertakkan giginya dan menjelaskan. Sean memberiku uang untuk membeli pakaian dan mobilku. Yates dengan dingin mendengus merendahkan. Omong kosong. Sean adalah orang bodoh dan cacat. Bagaimana dia bisa memberi uang sebanyak itu? Selain kamu menggunakan uang perusahaan, aku tidak bisa menemukan kemungkinan lain. Nora menatap Yates dan bertanya. Sean mengeluarkan 105 miliar rupiah. Apakah kita punya 105 miliar rupiah? Bab 617. Tidak bersalah. Fanny langsung bertanya ke Nora. Dari mana 105 miliar rupiah itu berasal? Setelah itu, Fanny menatap Nyonya Perkins. Nenek, bukankah nenek meminta kami untuk menyelidiki uang Sean? Aku belum mendapatkan hasilnya, tapi aku menemukan hal lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fanny, Nyonya Perkins menoleh padanya dan tampak bingung. Fanny berkata, Nenek, apakah nenek mendengar tentang rumah mewah bintang ganda di Istana Emas? Nora membeli salah satu unit di rumah mewah bintang ganda. Rumah mewah bintang ganda berharga miliaran rupiah. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Mendengar itu, Nyonya Perkins tiba-tiba mengerutkan kening. Semua orang dari keluarga Perkins menatap Nora dan ingin mendengar penjelasannya. Rumah mewah bintang ganda dari Istana Emas adalah salah satu dari 3 rumah mewah teratas di kota Riverfall. Mereka berpikir, bagaimana Nora bisa membeli rumah mewah di sana? Itu sangat mencurigakan. Nora menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Nenek, Sean memberiku rumah mewah itu. Aku pemilik rumah itu, tapi dia yang membayarnya. Yates dengan dingin mendengus dan menatap Nora. Sean lagi? Kamu selalu menggunakan Sean sebagai alasan. Katakan, dari mana Sean mendapatkan semua uangnya? Jangan bilang Sean mendapatkan uangnya dari kompensasi militer. Angkatan militer mana yang akan memberikan miliaran rupiah sebagai kompensasi? Kalau itu benar-benar terjadi, aku harus bergabung dengan Angkatan Darat juga. Aku akan mematahkan salah satu kakiku dan mendapatkan kompensasi. Fanny berkata dengan wajah dingin. Lagi pula mereka mengambil uang dari perusahaan. Saat ini, anggota keluarga Perkins memandang Nora dengan ragu. Mereka semua mencurigai Nora. Nora tiba-tiba merasa begitu lelah. Dia tidak mau menjelaskan. Nora berpikir, kalau kalian mau aku mati, bagaimana aku bisa bertahan? Nyonya Perkins bertanya pada Nora, menatapnya dan mengerutkan kening. Nora, apa yang ingin kamu katakan? Nora menghela napas dan menarik napas dalam-dalam. Dia menopang dirinya dengan tangan di atas meja dan menjelaskan. Nenek bisa menyelidiki kemana uang perusahaan itu pergi. Nenek juga bisa memeriksa catatan pengeluaranku. Aku benar-benar tidak mengambil uang perusahaan itu. Fanny dengan dingin menyeringai dan bertanya. Kalau kamu berani mengatakan itu, kamu pasti sudah siap, kan? Apa gunanya melakukan itu?
Nyonya Perkins mengerutkan kening tanpa mengatakan apa-apa. Nora melihat sekeliling, dan dia menemukan tidak ada orang lain selain orang-orang dari keluarga Perkins. Orang-orang itu adalah keluarga Nora. Namun, saat ini, semua orang itu memandang Nora dengan tatapan tidak ramah seolah akan mencabik-cabiknya dan menyeretnya ke neraka. Jadi ketika Fanny mengajukan pertanyaan itu, Nora tiba-tiba merasa setiap penjelasan tidak ada artinya. Nora tahu tidak akan ada yang mempercayainya, bagaimanapun dia menjelaskannya. Bahkan jika dia memiliki buktinya, tidak ada yang akan percaya padanya. Nora tiba-tiba memikirkan apa yang Sean katakan. Sean mengatakan bahwa beberapa orang tidak pantas mendapatkan penjelasan karena mereka tidak akan mendengarkan, dan mereka tidak mau mendengarkan. Nora perlahan mendongak dan menatap Kenneth. "Paman Kenneth, ini rencanamu bukan?" Kenneth marah dan memukul meja. Omong kosong! Aku adalah pamanmu. Beraninya kamu mengatakan itu padaku? Yates memukul meja dan menunjuk Nora sambil berteriak. Nora, hentikan omong kosongmu. Paman Kenneth bertanggung jawab atas perusahaan Perkins, dan dia adalah presidir perusahaan saat ini. Mengapa dia harus berbalik melawanmu? Orang lain dari keluarga Perkins mengangguk. Nora tersenyum, dan senyumnya penuh kesedihan dan kekecewaan. Sebenarnya, ketika keluarga Perkins mencoba menikahkan Nora dengan orang lain, dia sudah mulai kecewa dengan keluarga itu. Hari ini, Nora kembali didorong semakin menjauh dari keluarga Perkins. "Sean, mungkin seharusnya aku mendengarkanmu." Nora tiba-tiba memiliki ide. Dia teringat dengan apa yang Sean katakan padanya tentang keluarga Perkins yang tidak pantas mendapatkan kontribusinya. Sean juga mengatakan bahwa dia ingin memulai sebuah perusahaan untuknya, agar dia bisa terlepas dari keluarga Perkins. Nora tidak menerima tawarannya saat itu. Namun sekarang, Nora menyesal karena tidak mendengarkan Sean. Nyonya Perkins mengerutkan kening dan menatap Nora, dan dia berkata, Nora, kenapa kamu tidak membela dirimu? Nyonya Perkins tampak seperti sedang melihat seorang kriminal. Ini membuat Nora kembali merasa putus asa, tetapi Nora tetap merasa berterima kasih kepada Nyonya Perkins. Tanpa keluarga Perkins, Nora tidak akan ada. Nora menunjuk Sarah dan berkata, Nenek, aku tidak punya penjelasan apa-apa. Aku hanya mau bertanya, apakah nenek akan percaya pada dia atau aku? Nyonya Perkins terdiam sebentar sambil menatap Sarah. Sarah tenang dan percaya diri. Dia berkata, Nyonya Perkins, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bahkan bisa bekerja sama dengan pemerintahan untuk penyelidikan yang akan datang. Nyonya Perkins mengangguk dan menatap Nora. Nenek harap kamu bisa memberi nenek beberapa bukti agar nenek bisa percaya padamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nyonya Perkins, Nora tersenyum. Aku memang tidak punya bukti. Mendengar kata-kata Nora, semua orang mengerutkan kening. Aku memang tidak punya bukti apapun. Tapi aku mau bertanya pada nenek, dan aku mau bertanya pada semua yang ada di sini. Apa kalian benar-benar memilih untuk mempercayai dia daripada aku? Nora melirik semua orang dengan perlahan. Ya, kami tidak percaya padamu. Fanny adalah orang pertama yang angkat bicara dengan wajah suram. Anggota keluarga yang lain tidak mengatakan apapun, sehingga mereka dianggap setuju dengan Fanny. Setelah Nora memikirkannya, dia menatap Nyonya Perkins. Nyonya Perkins tidak mengatakan apa-apa, dan dia hanya menatap Nora. Nora tahu apa jawaban Nyonya Perkins. Nora menyeringai saat harapan terakhirnya hilang. Dia berkata, Bagus. Baiklah. Saat ini, hati Nora hancur.
Dia tidak bisa mendapatkan cinta dari keluarga, dan yang bisa dia ingat hanyalah cemoohan dari keluarga itu. Semangat dan cinta tersisa yang dimiliki Nora untuk keluarganya sudah hilang. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Perkins. Aku lahir dari keluarga Perkins, dan aku dibesarkan di sini. Aku mencintai kalian semua. Aku mencintai keluargaku. Nora berdiri tegak, dan dia bertekad. Dia sepertinya sudah membuat keputusan terakhir. Aku sudah bekerja di sana lebih dari 2 tahun. Aku bekerja keras, dan aku menghormati semua orang di keluarga. Aku tidak bersalah tentang siapapun dan apapun. Mulai sekarang, aku bukan bagian dari keluarga Perkins lagi. Nora berkata dengan keras dan penuh tekad. Bab 618. Kamu tidak bisa pergi. Seluruh ruang rapat hening. Nyonya Perkins terkejut, tetapi Kenneth dan yang lainnya menyeringai dingin. Hanya Nora yang bertekad. Nora, nenek hanya berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan perusahaan. Nenek tidak mengusirmu dari keluarga. Nyonya Perkins sedikit menggertakkan giginya, dan dia mencoba meminta Nora untuk tinggal. Namun, Nora menggelengkan kepalanya. Nora selama ini bertahan dengan keluarga Perkins karena Sean. Namun, bukan berarti dia pengecut, dan juga bukan berarti Nora tidak berkuasa. Setiap orang memiliki batas. Nora tahu bahwa Sean lebih peduli padanya daripada keluarga Perkins. Karena itu, keputusan akhirnya adalah Sean. Nyonya Perkins tampak serius, dan dia berkata dengan marah. Nora, pasti ada solusinya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Nenek, hentikan. Aku putus asa. Mata Nora berlinang air mata. Dia mencoba menenangkan diri saat akan pergi. Nyonya Perkins tidak mengusir Nora, tetapi Nora tahu bahwa tidak ada yang percaya padanya dalam keluarga itu. Keluarga Perkins lebih memilih mempercayai orang luar. Jadi, tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Lagi pula Nora tahu bahwa dia akan dipecat setelah apa yang terjadi. Ketika Nora tidak memiliki kekuasaan di tangannya, Kenneth, Yates, dan yang lainnya akan semakin menggertaknya. Dia tahu bahwa meninggalkan keluarga Perkins adalah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Yates memukul meja dan berteriak pada Nora. Tetap di sana. Ini belum berakhir. Kenneth juga berteriak. Nora, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Nora menyeringai dingin, dan dia tidak menunjukkan rasa hormat pada Kenneth. Dia berkata, bukankah itu yang kalian inginkan? Yates memukul meja dan berkata, kalau kamu pergi begitu saja, siapa yang akan membayar kerugian perusahaan? Kamu bisa pergi, tapi kamu harus mengembalikan uang itu ke perusahaan. Iya, kamu menggunakan uang perusahaan. Kamu tidak bisa pergi begitu saja setelah kamu tertangkap. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan? Kalau semua orang melakukan apa yang kamu lakukan, apa yang akan terjadi pada keluarga Perkins? Semua orang dari keluarga Perkins setuju dengan apa yang dikatakan Yates. Nyonya Perkins mengerutkan kening karena dia terkejut hari ini. Pertemuan itu hanya berlangsung untuk mengumpulkan uang yang disarankan oleh Kenneth. Dia tidak menyangka akan mengetahui tentang Nora yang menggelapkan uang perusahaan. Reaksi pertama Nyonya Perkins adalah Nora tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi dia harus percaya pada bukti Sarah. Rumah mewah Nora adalah misteri lain. Namun, Nyonya Perkins tidak ingin mengusir Nora dari keluarga. Pertama-tama, Nyonya Perkins perlu memikirkan reputasi keluarga. Juga, dia tetap ingin Nora menikah dengan seseorang yang akan membawa keuntungan bagi keluarga Perkins. Jadi, Nyonya Perkins tidak ingin Nora pergi.
Tapi sekarang Nyonya Perkins tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Nora membuang muka, dan hatinya hancur berkeping-keping. Dia berkata, Aku tidak mengambil uang keluarga. Aku tidak punya apa-apa untuk dikembalikan. Nora berpikir, Kamu tidak hanya mencoba menyingkirkanku, tapi kurasa kamu mencoba menghalangi semua jalan keluarku. Kenneth, kita masih belum tahu apakah Nora mengambil uangnya atau tidak. Kalian seharusnya tidak. Setelah Nyonya Perkins ragu-ragu sebentar, dia mencoba menghentikan semua orang. Namun, saat ini, Kenneth bahkan sama sekali tidak peduli dengan Nyonya Perkins. Rencana Kenneth akan segera berhasil. Bu, bagaimana hal ini belum pasti? Semua catatan pengeluaran, termasuk tanda tangan Nora. Ngomong-ngomong, ada bukti. Bagaimana uang itu hilang begitu saja? Setelah mengatakan ini, Kenneth mengedipkan mata pada Fanny. Fanny mengerti, jadi dia berjalan ke arah Nyonya Perkins dan menarik lengan bajunya. Nenek, biarkan Paman Kenneth yang menangani ini. Mari kita lihat saja apa yang akan terjadi. Aku yakin nenek akan senang dengan hasil akhirnya. Jangan khawatir. Fanny berbisik pada Nyonya Perkins. Nyonya Perkins merasa kasihan pada Nora sambil berpikir. Dia tidak akan punya uang untuk membayarnya. Nenek, Sean memberi Nora 105 miliar rupiah. Jadi dia pasti punya uang. Mendengar itu, Nyonya Perkins berhenti sebentar. Akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan ini sendirian. Yates berkata, Nora, berhenti bicara. Walaupun kamu tidak menggunakan uang sebesar itu, kamu tetap orang yang bertanggung jawab. Sekarang uangnya hilang, dan kamu harus bertanggung jawab, kan? Mendengar hal itu, Nora tidak bisa berkata-kata. Bab 619, Utang. Nora, sebagai penanggung jawab teratas perusahaan, memang memiliki tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Kamu harus membayar ini. Setelah mengatakan ini, Yates mengambil dokumen-dokumen itu dan meminta orang-orang untuk menghitung. Sarah tiba-tiba angkat bicara dan berkata, Tuan Yates, kamu tidak perlu menghitung. Nona Perkins memintaku untuk mentransfer 28 miliar rupiah. Yates mengangguk dan menatap Nora dengan senyum dingin. Oke. 28 miliar rupiah. Nora, bagaimana kamu akan mengembalikan uangnya? Nora menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak punya uang. Yates berkata, Kamu tidak punya uang? Di mana 105 miliar rupiah yang Sean berikan padamu? Akhirnya Nora menyadari apa yang sedang dilakukan Yates. Nora berpikir, Kamu mau menggunakan ini untuk mengusirku dari keluarga Perkins. Bahkan, kamu juga ingin merampas uang yang diberikan Sean padaku. Nora menarik napas dalam dan berusaha menenangkan dirinya. Uang itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu adalah uang Sean, dan dia tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar utangku. Kami tidak peduli tentang itu. Kamu harus mengembalikan uangnya. Dengan cara apapun, kamu akan mengembalikan uang kami. Yates sangat senang, dan dia tidak bisa berhenti tersenyum. Fanny menyeringai dingin dan berkata, Kami akan memintanya pada Sean kalau kamu tidak mengembalikan uangnya. Aku tidak bercanda. Nora menggertakkan giginya dan berkata, Oke. Aku akan mengembalikannya padamu. Nora tidak ingin melibatkan Sean dalam apa yang terjadi antara keluarga Perkins dan dirinya. Bahkan, Nora yakin uang itu dipinjam Sean, jadi dia tidak bisa menggunakan itu untuk menutupi utang. Yang terpenting, Nora belum menikah dengan Sean. Nora adalah orang yang tegas,
jadi dia tidak akan membiarkan Sean membantunya. Beri aku surat utang. Setelah itu, kami tidak akan mengganggu apapun yang kamu lakukan. Kami tidak peduli apa yang kamu lakukan selama kamu mengembalikan uang itu. Mengapa kamu tidak menjual mobil atau rumahmu? Ya, Aku tidak peduli. Yates maju selangkah dan menunjukkan dokumen yang sudah dia siapkan pada Nora. Nora melihatnya dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia menatap Nyonya Perkins. Namun, Nyonya Perkins menunduk setelah menatap mata Nora beberapa saat. Nyonya Perkins tidak akan melakukan apa-apa. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Nora menggelengkan kepalanya dan mengambil pulpen. Di bawah tekanan, dia menandatangani surat utang itu. Yates menyiapkan semuanya. Dia mengeluarkan bantalan stempel untuk Nora, dan dia berkata, Tanda tangani dan cap sidik jarimu. Baiklah. Yates semakin sombong saat dia mengambil surat utang itu untuk memeriksanya. Yates berpikir, Aku tidak hanya berhasil mengusir Nora dari keluarga, tetapi juga mendapatkan 28 miliar rupiah darinya. Sungguh kesepakatan yang luar biasa. Nora tidak mau tinggal lagi, jadi dia berkata, Bolehkah aku pergi sekarang? Nora tidak bisa bernapas ketika semua orang begitu kejam padanya. Nora tidak melupakan asalnya, tapi sekarang, keluarganya telah meninggalkannya. Dia berpikir, Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan masalah ini. Ingatlah untuk mengembalikan uang itu secepat mungkin. Yates memegang surat utang itu dan tersenyum dingin. Fanny mengerutkan bibirnya dan berkata, Nora, ingat apa yang kamu katakan. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Perkins. Jangan menggunakan nama keluarga kami di depan umum. Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Nora langsung berjalan menuju pintu. Namun, saat ini, seseorang menghentikannya. Pergi? Kamu tidak bisa pergi. Nora menggertakkan giginya, dan dia menatap pria itu. Dia bertanya, Apa yang kamu inginkan dariku? Namun, setelah Nora melihat pria itu, dia tercengang. Pintu ruang rapat terbuka, dan seorang pemuda dengan pakaian santai berdiri di depan pintu. Dia tampak serius, dan dialah orang yang menghentikan Nora. Nora tertegun beberapa saat, dan dia menangis. Sean. Nora berusaha tetap tenang menghadapi kecurigaan, kesalahpahaman, dan jebakan keluarga Perkins. Nora tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan keluarga Perkins, jadi dia memaksakan diri untuk tetap kuat. Namun, begitu dia melihat Sean, dia tidak bisa tenang dan menahan air matanya lagi. Orang akan selalu menunjukkan kelemahan kepada orang yang peduli. Nora juga orang seperti itu. Nora tahu bahwa keluarga Perkins hanya akan mengejeknya karena lemah, tapi hanya Sean yang akan membelanya. Benar saja, Sean masuk ke ruang rapat saat melihat Nora menangis. Sean menghapus air mata Nora tanpa memedulikan orang lain. Bab 620, Aku menerima semua tantangan. Sean membelai hidung Nora dan berkata, Berhentilah menangis, gadisku. Aku di sini. Sean mengabaikan orang lain di ruang rapat. Sean, aku baik-baik saja. Nora berhenti menangis dan melepaskan Sean. Tiba-tiba, Nora menyadari bahwa dia tidak sendirian dan dia memiliki seseorang untuk diandalkan. Nora berpikir, Sean ada bersamaku. Nora merawat Sean selama 2 tahun, tapi sekarang Sean sudah menjadi tempat berlindung bagi Nora. Nora sangat bersyukur dengan itu. Yates kesal,
dan dia menunjuk Sean sambil berteriak. Sean! Siapa yang membiarkanmu masuk? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Keluar! Keluar! Kamu sudah selesai dengan urusanmu, tapi aku belum. Sean merapikan pakaiannya dan menghampiri keluarga Perkins sambil menatap mereka dingin. Sean benar. Keluarga Perkins masih tidak tahu diri. Sean tahu bahwa Nora tidak akan memiliki kehidupan yang damai jika dia tidak meninggalkan keluarga Perkins. Jadi hari ini, Sean ada di sana untuk membawa Nora pergi. Yates tanpa sadar mundur beberapa langkah setelah melihat Sean berjalan ke arahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Sean mengambil dokumen di atas meja tanpa melihat Yates. Setelah melihat sebentar, dia meletakkan dokumen. Apa yang ada di tanganmu? Sean menatap Yates dan bertanya. Ini adalah surat utang. Nora berutang 28 miliar rupiah kepada perusahaan. Nora sudah menandatanganinya. Yates menyeringai dan berkata, Apakah kamu akan mengembalikan uang untuknya? Kamu kaya, bukan? Kembalikan uang itu pada kami. Sean mengambil alih surat utang. Namun, dia merobek surat utang itu tanpa melihatnya. Sean terus merobek surat utang itu sampai menjadi serpihan-serpihan. Sean melempar serpihan-serpihan itu ke udara, dan serpihan-serpihan itu jatuh seperti kepingan salju. Yates marah, jadi dia menunjuk Sean dengan berteriak. Apakah kamu benar-benar gila? Apa yang kamu lakukan? Kamu pikir bahwa kamu tidak perlu membayar kembali uang itu jika kamu merobek surat utang menjadi serpihan-serpihan? Plak! Sean mengangkat lengannya dan menampar dengan kasar. Setelah itu, Yates terlempar ke belakang beberapa langkah dan menabrak meja. Sean memperbaiki pakaiannya dan berkata dengan tenang. Berhenti berteriak. Aku akan membayarnya kembali. Jika kamu punya nyali, datanglah padaku untuk mendapatkan uang. Nyonya Perkins dan yang lainnya semuanya marah. Kenneth berteriak marah. Sean! Beraninya kamu membuat masalah di sini? Satpam! Masuk ke sini! Tidak lama kemudian, banyak langkah kaki terdengar. Nora khawatir. Nora berpikir. Semua satpam itu terlatih dengan baik. Mereka semua terampil, jadi Sean mungkin tidak bisa menang dari mereka. Namun, Sean masih tetap tenang. Sean menatap Yates dan dengan bercanda berkata, Kamu harusnya merasa terhormat dipukul olehku. Yates gugup dan tanpa sadar dia bertanya, Apa maksudmu? Tidak lama kemudian, semua orang di keluarga Sean mengerti. Begitu para satpam bergegas ke ruangan, seorang pria kuat menghalangi mereka. Pria kuat itu adalah Theo. Theo bertempur dengan Sean selama hampir 10 tahun. Beberapa satpam tidak bisa menjatuhkan Theo dengan pasti. Jika kamu melangkah satu langkah lagi, aku akan mematahkan kakimu. Theo berdiri di depan pintu sendirian dan semangat prajuritnya berkobar keluar. Para satpam itu takut, tapi mereka tetap menyerang ke Theo. Tidak. Oh, tidak. Dalam waktu kurang dari 2 menit, lebih dari 20 satpam dijatuhkan, dan mereka berteriak kesakitan di lantai. Namun, Theo bahkan tidak menjauh dari pintu. Keluarga Perkins berpikir, dia sangat kuat. Pantas saja Sean mengatakan itu. Ternyata Sean memiliki pria yang begitu kuat di pihaknya. Tuan Lane, semuanya sudah beres. Theo menoleh pada Sean dan melapor.
Sean mengangguk dan menatap keluarga Perkins. Kenneth dan yang lainnya semua takut dan membuang muka. Sean terdengar menghina dan berkata, "Perintahkan lebih banyak orang datang jika kamu masih punya. Sean, ini yang kamu dapat. Kamu benar-benar berpikir bahwa kekerasan bisa membuatmu bebas dalam masyarakat ini, kan? Waktu sudah berubah. Kamu masuk ke perusahaanku dan memukul stafku. Kamu melanggar hukum." Nyonya Perkins menyipitkan matanya dan dia mengancam Sean. Theo berkata dengan keras dan dengan tegas, "Hukum! Tuan Lane adalah hukum di kota Riverfall. Ini sungguh keterlaluan." Kenneth mengeluarkan ponselnya dan menelpon. "Halo, Tuan Zwiten, kami butuh bantuan." Kenneth menelpon Barnabas Zwiten yang pernah berurusan dengan Sean sebelumnya. Barnabas adalah kepala distrik, jadi dia berkuasa. Sebelum Kenneth menyelesaikan apa yang dia katakan, seseorang mengambil alih telepon. "Sampah! Apa yang kamu lakukan? Itu adalah Tuan Zwiten." Kenneth semakin marah, dan dia memukul meja. Namun, Sean menyalakan speaker dan berbicara dengan telepon. "Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah bagi keluarga Perkins?" Barnabas terdengar serius dan berwibawa. "Bagaimana kalau aku bermain-main di kantormu?" Sean masih terlihat dan terdengar tenang. Mendengar apa yang Sean katakan, semua orang dari keluarga Perkins tercengang. Namun, setelah beberapa saat, mereka menyeringai dingin. Mereka tahu bahwa Sean akan mendapat masalah setelah mengatakan hal seperti itu pada Barnabas. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat ini. "Tuan Lane?" Barnabas terdengar agak gugup. "Tuan Lane, aku tidak tahu itu kamu." "Maafkan aku, Tuan Lane. Aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan mengganggumu. Aku benar-benar minta maaf." Barnabas segera selesai, dan dia menutup telepon. Semua orang dari keluarga Perkins tercengang. "Bang!" Sebuah telepon diletakkan di atas meja dan menimbulkan suara keras. "Tunjukkan apa yang kamu punya. Aku di sini untuk menerima semua tantanganmu." Sean meletakkan tangannya di atas meja dan menatap keluarga Perkins dengan dingin.